Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari, saudara-saudara sekalian. Eh, ini gue ketinggalan. Ada materi yang chapter 31 gue lupa untuk rekam. Udah gue upload di link yang biasa ya, Bitly Majarsu. Cuma gue lupa ngerekam terus gue upload. Ya udahlah. Apa namanya? Gue merasa ini juga cukup penting karena kemarin kayaknya gue juga sempat bahas sedikit ya waktu di eh gue sempat gantiin Paichan itu. Yang di video kuliahnya ada gue rekam terus gue upload di sini, bisa dilihat aja. Nah, jadi di chapter 31 ini kan waktu itu kayak awal-awalnya kita mulai bahas materi setelah UTS, jadi kita baru apa ya, mengganti haluan. Yang awalnya itu kita asumsinya close economy jadi ke open economy. Nah, eh, ada banyak bahasan-bahasan yang sebenarnya singkat aja, mengenai perbedaan antara open dan close economy. Terus pembahasannya itu ada juga yang udah pernah dibahas di video selanjutnya adalah mengenai NCO dan lain sebagainya. Yang mana pembahasan itu akan kita bahas lagi di video kali ini. Tuh. Jadi apa namanya? Kenapa sih sebenarnya ekonomi itu terbuka gitu kan? Kenapa emang nggak bisa swasembada aja sendiri gitu kan? Trade itu bisa membawa kebaikan dan menyebabkan orang-orang untuk better off. Kenapa? Karena ada spesialisasi. Ini secara umum adalah apa ya, hal yang dianut lah, dipahami, bukan dipercayai. Nah, oleh paham kanan, yang dimana bilang, udah free market dan lain sebagainya gitu kan. Dimana ketika orang-orang itu bisa fokus, bisa apa spesialisasi dengan apa ya, kemampuan mereka, iya apa yang mereka ahli gitu kan, keahlian mereka, itu akan menjadi lebih baik bagi perekonomian karena lebih efisien katanya begitu. Nah, apa namanya, begitupun ketika kita ngebahas mengenai perdagangan di antara negara, di mana, eee, kadang-kadang gue juga suka mempertanyakan ya, kok hal yang gini aja kita harus impor dari luar negeri sih? Ternyata ketika misalnya ada sebuah perusahaan atau masyarakat pada umumnya, kalau mau beli barang tersebut dari Indonesia, yang asli Indonesia, itu akan jauh lebih mahal daripada ketika dia impor, gitu. Memang rada aneh ya gitu kan, tapi ternyata nggak seaneh itu karena, banyak juga hal, nggak cuma masalah, "Oh ini diproduksi, di negara mana," tapi juga masalah si apa namanya, biaya logistiknya yang itu menjadikan, salah satu faktor paling penting, dari ini, dari apa namanya, jual beli internasional. Kayak dalam beberapa kasus yang waktu itu diributin sama, Amerika waktu tahun 2019 itu perang dagang sama China. Waktu itu Trump pengennya, apa namanya, barang-barang terutama yang berbasis, logam ya gitu ya, kayak aluminium, nikel, gitu-gitulah. Apa itu, di apa bilangnya, ditarif. Nah, sehingga, eee, nanti orang-orang di Amerika itu akan beralih ke, eee, apa ya, iya, barang-barang tersebut nggak beli dari Cina, tapi beli dari Amerika sendiri gitu kan. Ternyata kebijakan tersebut pun itu banyak backlash dari pengusaha Amerika sendiri. Kenapa? Karena kalau mereka beli misalnya beda states gitu, dari state sebelah ataupun gimana, ternyata itu malah lebih mahal daripada beli dari China gitu kan. Kenapa? Karena logistik lewat laut tuh relatif lebih murah sebenarnya. Apalagi kalau misalnya barangnya itu rame. Jadi memang nih jauh, kapal dari Cina ke Amerika bolak-balik itu jauh. Cuma dan biayanya mahal. Cuma karena barangnya yang diangkut per kapal itu banyak, artinya biaya yang gede itu dibagi dengan barang yang banyak. Jadi ternyata biaya logistiknya lebih murah per barang dibandingkan dia harus ngirim lewat darat padahal cuma beda states gitu. Mungkin jaraknya jauh lebih dekat daripada dia ke China, tapi ternyata lebih murah gitu. Pada pertemuan ini fokus pembahasan itu mengenai trade balance, flow of assets, dan nilai tukar.
Ketika di closed economy, ekonomi itu kita asumsikan tidak berinteraksi dengan perekonomian luar. Sampai sekarang ada nggak sih negara yang kayak gitu? Ada orang yang bilang, oh Kuba, oh apa namanya, eh, North Korea. Tapi dilihat-lihat nggak juga sih. Dimana mereka net ekspornya itu nggak nol gitu, tapi ada positif or negatif ya. Jadi sebenarnya mereka ada perdagangan ya, walaupun memang skalanya sangat-sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara lainnya, gitu kan. Nah, eh jadi sebenarnya yang absolutely close economy sejauh ini gue nggak tahu. Kalau misalnya ada negara yang benar-benar menutup diri itu nggak, gue nggak tahu. Untuk masalah perdagangan ya, untuk ekonomi ya, itu pasti ada kerjasamanya sedikit. Nah, negara yang open ekonomi, perekonomian terbuka itu adalah perekonomian yang berinteraksi dengan ekonomi-ekonomi lain di dunia, tuh kan. Membeli menjual barang dan jasa di pasar global, terus juga capital assets, tuh kan. Ekspor itu penjualan barang dan jasa domestik ke luar negeri, impor itu pembelian barang dan jasa asing oleh kita, oleh orang domestik. Net ekspor itu adalah nilai ekspor dikurangi nilai impor. Nilai ya, value. Jadi kita pakai apa namanya, valuasi mata uang, entah itu rupiah atau dolar gitu ya. Nah, kemudian faktor-faktor apa sih yang bisa memengaruhi ekspor, impor, dan net ekspor itu secara keseluruhan? Itu adalah selera konsumen dari ya negara luar maupun negara domestik ya. Jadi kalau misalnya orang Indonesia seleranya HP-nya itu adalah misalnya produk-produk dari Apple, misalnya seperti itu, ya artinya kita akan mengimpor banyak sekali produk-produk Apple. Kalau misalnya Indonesia seleranya adalah produk-produk buatan lokal, misalnya HP buatan Indonesia apa, gue nggak tahu, apa namanya, eh ya artinya kita nggak bakal banyak-banyak impor produk-produk Apple gitu kan. Apa nih? Evercross, Mito, oh, oke, Advan, oh Zirex. Nah, apa namanya? Terus kalau misalnya orang-orang luar itu seleranya adalah barang-barang dari Indonesia, ya kemungkinan besar ekspor kita akan tinggi, gitu kan. Kayak kemarin tuh ada yang lagi rame di sosial media adalah ada yang jual tampan, tampan yang dari eh, apa namanya, eh, anyaman bambu, $300 ya kan? Kalau misalnya di apa ya, di secara baik di ya support dan diperdagangkan, kenapa tidak? $300 loh per nampan itu. Tampan sih, tampan mah ganteng. Terus kemudian harganya, ya ketika harga barang-barang impor itu meningkat, iya, kemudian nggak usah kita tanya pakai hukum permintaan penawaran, ketika harga barang itu meningkat, ya permintaannya akan menurun. Artinya ketika barang-barang impor mahal, kita impornya akan semakin sedikit. Aduh, mahal, mager gitu. Tar-tar aja lah. Seperti itulah. Nah, begitupun dengan harga barang domestik. Ketika harga barang yang kita ekspor itu mengalami penurunan, orang-orang luar semakin semangat untuk impor barang dari Indonesia, which is artinya ekspornya Indonesia. Exchange rate at which foreign currency trades for domestic currency, ya ini sebenarnya exchange rate itu memengaruhi dari price itu sendiri. Jadi bisa dikatakan sebenarnya ini aja, saling memengaruhi. Gitu. Income of consumers at home and abroad, ya ketika misalnya kita tajir, ya kita makin banyak konsumsi, salah satu barang yang dikonsumsi adalah barang impor gitu kan. Begitupun kan orang luar, ketika orang luar makin banyak uang, mereka akan makin banyak impor, which is bagi kita adalah ekspor, ya kan? Seperti itu. Nah, tadi transportation cost dan government policies.
government policies juga ada hubungan sama transportation cost ya. Ya tapi apa namanya, biaya secara keseluruhan lah. Jadi kalau misalnya, price, exchange rate, transportation, sama government policies itu ada hubungannya sama, biaya gitu kan. Biayanya nggak cuma biaya rupiah yang kelihatan keluar ya, tapi juga, apa namanya, ini loh, apa, kayak perizinan dan lain sebagainya. Nah, kemudian mana nih? Nih, trade balance. Nah, trade balance itu apa? Trade balance ya itu adalah, nah, neraca perdagangan. Trade itu surplus itu ketika net ekspor lebih dari nol, atau ekspor, salah, sorry, terkejut saya. Ekspor dikurangi impor itu lebih dari nol, sementara net ekspor kurang dari nol itu adalah ketika ekspor kurang impor kurang dari nol. Artinya banyakkan impornya daripada ekspornya kalau defisit ya. Kalau balance ya seimbang. Kita lihat Indonesia trade balance dari World Bank itu sekarang dari 98 sampai dengan 2011 itu positif. Kemudian ini angkanya kurang ini ya. Gue lupa nih juta apa, ya juta US dollar biasanya. Terus kemudian negatif 2012 sampai 2014, kemudian positif lagi, dan kemudian negatif lagi. Apa sih yang mempengaruhi? Banyak banyak ininya, banyak faktornya yang mempengaruhi hal ini. Nggak cuma masalah dari apa namanya, biasanya orang kayak disimplifikasi dengan, oh ini masalah si apa namanya, suku bunga, terus juga apa namanya, nilai tukar. Nah, tapi sebenarnya nggak semudah itu juga. Ada juga beberapa hal yang mempengaruhi lainnya, seperti kayak, kondisi dunia lagi kayak gimana, tuh kan. Terus kayak misalnya nih, nanti ekspor Indonesia di sini positif, tapi kemudian jatuh 2008, kemudian bangkit lagi 2009. Kenapa? Karena di dunia tahun 2008 lagi kondisinya lagi buruk, gitu kan. Karena apa namanya, yang ada krisis apa namanya, mortgage itu, subprime mortgage di Amerika. Nah, apa nih menyebabkan 2017 sampai 2018 nih parah banget gitu kan. Nah, ini bisa dicari nih gitu kan. Nah, salah satunya 2018 dan 2019 itu adalah lagi panas-panasnya apa namanya, ini ya, apa namanya, hubungan antara Amerika dan dunia. Sebenarnya Trump itu aneh banget lah pokoknya. Terus kemudian harga minyak dan lain sebagainya. Apakah ekspor Indonesia itu ada masalah? Kayak waktu itu tahun berapa ya? 2017, 2018 atau 2019 yang Indonesia minyak sawit dan juga beberapa produk-produknya itu ditolak karena katanya nggak ramah lingkungan lah dan lain sebagainya. Itu bisa dicari ya kita. Nah, yang kita bahas kemarin mengenai net apa namanya, capital outflow itu adalah aliran sumber daya finansial. Jadi bukan barang, tapi duit gitu lah ya. Atau misalnya ya kan dari bahasanya net capital, ya outflow, jadi aliran keluar bersih dari capital, modal atau sumber daya finansial. Nah, tadi berbicara masalah barang, sekarang transaksi lainnya, transaksi sumber daya finansial, hadirlah pemain baru, sebutan baru namanya NCO. Ini baru kita kenal di pasca UTS ya. Nah, net capital outflow itu dari pembelian aset asing oleh orang-orang domestik, kayak misalnya salah, foreign asset by domestic resident, ya kita mau investasi di luar misalnya, entah itu investasinya dalam bentuk foreign direct investment atau foreign portfolio investment. Nah, outflow kan, purchase of foreign assets. Jadi capitalnya keluar dari negara karena kita investasi di luar. Dikurangi dengan inflow. Nah, jadi capital outflow dikurangi capital inflow sama dengan net capital outflow. Dikurangi dengan duit yang masuk. Duit yang masuk itu apa? Pembelian aset dalam negeri oleh orang asing, baik dalam bentuk foreign direct investment atau portfolio investment. Orang asing beli saham, orang asing beli apa namanya, obligasi di Indonesia dan lain sebagainya. Artinya kan ada uang asing yang masuk seperti itulah ya. Nah,
NCO itu menghitung, ketidakseimbangan dari apa namanya, eee, aset, jual beli aset. Ketika NCO itu, nilainya positif, artinya lebih banyak yang keluar, lebih banyak yang outflow. Domestic purchase of foreign asset exceeds the foreign purchase of domestic asset. Sementara ketika kurang dari nol, negatif, artinya ada capital inflow. Nah, kemarin kita juga udah sempat singgung mengenai kenapa sih net capital outflow itu sama dengan net ekspor. Jadi ketika ada transaksi itu memengaruhi net ekspor, itu akan memengaruhi net capital outflow juga dengan jumlah yang sama, vice versa. Eh, Kalau misalnya kalian baca di MenQ, di Parkin mengenai hal ini, tolong camkan betul-betul bahwa lu harus berpikir seperti orang Amerika. Karena ini bukunya buku Amerika ya. Apa namanya? Lu harus berpikir bahwa, oh, kita adalah warga negara Amerika, seperti itu. Eh, karena ketika lu berpikir, oh, gue orang Indonesia yang lagi baca buku belajar mengenai ini, lu akan cukup bingung ketika mereka pakai dolar, sementara dolar itu mereka katakan sebagai domestic currencies. Itu akan bingung banget. Sementara kalau orang Indonesia biasanya dolar itu adalah mata uang asing, dolar, mata uang asing pasti dolar. Padahal enggak juga ya. Nah, jadi ketika mereka ngomongin dolar, itu adalah mata uang domestik di buku. Tapi ketika mereka ngomongin mata uang lain, itu kan biasanya mereka yen, yuan, dan lain sebagainya. Itu apa namanya? Kita asumsikan mata uang asing. Jadi contoh misalnya ada orang yang beli barang dari US, ya, kita warga negara US, asumsinya seperti itu ya. Nah, ekspornya akan meningkat. Nah, ketika ada negara asing yang beli barang dari Amerika, terus mereka bayar pakai currency atau aset yang mana dari Amerika, ya kan? Nah, tapi kan mereka nggak punya uang Amerika kan? Sehingga gini, ketika ada transaksi ekspor, misalnya gini, ini kan ada barang, sini ada orang asing. Orang asingnya, dia mau bayar menggunakan uang. Uangnya apa? Dalam hal ini, dalam kasus yang akan kita bahas kali ini, uangnya itu kita mau nerimanya adalah uang domestik. Kenapa mau uang domestik? Katakan orang US jualan ke Jepang. Jepang. Nah, kalau orang Jepang bayarnya pakai yen, ketika yennya masuk ke US, yennya bisa dipakai apa? Nggak bisa dipakai jajan anak. Ya kan? Misalnya mereka transaksi 1 juta US dollar dalam bentuk yen. Kira-kira 1 juta US dollar tuh 10 juta yen mungkin. Something like that. Nggak, 100 juta yen. 100 juta yen, duit sebanyak itu masuk ke Amerika. Terus nggak bisa dipakai apa-apa di Amerika. Anaknya mau jajan nggak bisa, istrinya mau belanja nggak bisa, ya kan? Mau beli rumah nggak bisa. Gimana ada orang yang mau nerima yen di Amerika gitu kan? Lapar nih, mau beli burger, gitu kan? Oh, gue pengen beli pizza, nggak bisa, nggak diterima yen nih. Sehingga mereka akan minta pembayarannya ini dalam bentuk mata uang domestik, butuh dolar. Orang Jepang ngapain megang dolar? Iya nggak? Sehari-harinya mereka megangin, gitu kan? Ya, kan? Kalau misalnya datang ke toko gitu kan siwa, nah, ame onegaishimasu gitu kan, pengen beli permen gitu, tiba-tiba dikasih dolar, mana ngerti penjual tokonya nggak nerima gitu kan? Mereka sehari pegangin, sehingga untuk belanja ini si orang Jepang harus mencari dolar di pasar finansial. Jadi dia harus tukar dulu nih, harus ke money changer lah gitu lah ya. Nah, sehingga dia akan menukarkan yen
ditukarkan kepada dolar. Atau bahasa lainnya adalah orang Jepang, si pembelinya ini akan membeli, ya kan? Artinya bagi Amerika di pasar finansial, US, tapi ini pasarnya pasar finansial yang putih ya. Nah, apa namanya, di pasar finansial terjadi NCO. Nah, sekarang orang orang Jepang udah beli dolar sehingga punya dolar, dia bisa melaksanakan impor dan ekspor Amerika jadi. Jadi NCO-nya terjadi senilai 1 juta dolar gitu kan. Ekspornya juga terjadi senilai 1 juta dolar. Seperti itulah apa namanya gambarannya. Nah, logiknya seperti itu kalau lu baca di buku. Uh, when a US citizen buys foreign goods, US import rise. Artinya net ekspornya turun kalau kita impor. Nah, US buyers pays with the dollar or assets, so the country acquires US assets, causing US NCO to fall. Bingung kan bacanya? Nah, uh, assets, so the other country acquires US assets, causing NCO to fall. Agak bahasanya agak susah ya. Pembelian kalau inflow enggak. When US citizen buys foreign goods, nah TNX-nya turun, kemudian bayar, so the other country acquires US assets, causing US NCO to fall. Ya, kan capital. Oke. Ribet. Oh shit, mining. In other words, ketika lo jual barang dan dibayar pakai duit asing, secara nggak langsung artinya lo menggunakan pendapatan lo buat beli aset finansial asing atau valuta asing. Jadi, kalau misalnya kita jual barang pakai duit asing, artinya sebenarnya pendapatan kita, jadi misalnya gimana ya, Indonesia, gue jual jasa deh gitu kan, jasa, terus gue dapat $100, dapat nih $100 yang masuk ke kantong gue. Nah, sebenarnya secara nggak langsung gue tuh sebenarnya dapat atau diupah pakai rupiah, tapi kemudian rupiahnya gue beliin $100 gitu. Jadi gue kan kita nih ngomongin ekspornya barang ya, katakanlah barang ya gitu. Jadi gue ekspor barang, kemudian gue dibayar pakai rupiah gitu sama calonnya di sini, tapi kemudian gue beliin rupiahnya ke dolar. Jadi kayak nambah cycles gitu deh. Emang pusing banget sih emang ini prosesnya, cuma ya pahami gitu aja. Kalau NX sama dengan NCO udah intinya gitu. Jadi ketika di open economy, karena Y sama dengan C plus I plus G plus NX, sekarang ada NX, intinya national savingsnya adalah Y min C min G, ini national savings kan, sama dengan I plus NX. Saving sama dengan investment plus net export, di mana net export adalah net capital outflow, sama dengan kita value-nya sama, artinya savings sama dengan investment ditambah net capital outflow. Oh, maksudnya jadi kita bisa ngasih contoh juga, ketika savings lebih sedikit daripada investment, banyak orang investasi tapi sedikit yang menabung, artinya investasinya butuh dibiayai oleh dana lebih banyak lagi, kita nyari dana lagi kan, dananya dari mana? Dari asing. Net capital outflow-nya negatif. Net capital outflow negatif kan artinya inflow, ya enggak? Hilang. Sementara kalau savingsnya, jadi duit yang ada di kantong lebih banyak daripada pengeluaran untuk investasi, maka net capital outflow-nya akan positif daripada duit yang nganggur dalam negeri, dalam berangkas, nggak dipakai, mendingan kita investasiin aja ke luar negeri sehingga capital outflow. Ketika saving sama non investment, jadi investasi dalam negeri ini bisa
lakukan atau laksanakan dengan pembiayaan dalam negeri aja, nggak usah pakai pembiayaan luar negeri, ya udah nggak usah ya pinjam atau meminjamkan apa namanya uang ke luar negeri seperti itulah. Jadi ini ada beberapa apa ya kayak kasus atau alur cerita yang bisa menjelaskan kayak persamaan-persamaan ini. Gue masih kurang paham ini. Ntar, kan kalau gue udah paham, gue akan tulis maksudnya apa di deskripsi. Nah, trade surplus itu tadi ketika ekspor lebih dari impor, net ekspor itu artinya lebih dari nol, artinya Y itu akan lebih dari domestic spendings, ya kan? Karena ketika kita banyak ekspor, artinya kita produksi lebih banyak daripada yang dibutuhkan dalam negeri. Nah, barang-barangnya sisanya itu kita kirim ke luar negeri kan gitu kan. Nah, kemudian artinya S lebih dari I, NCO lebih dari 0. Ketika defisit, artinya kita konsumsi domestic spendingnya lebih banyak daripada yang kita produksi, ya kan? Karena yang sisanya, konsumsi sisanya itu adalah produksi dari luar negeri. Dan ini sama. Tuh. Terus ketika kita udah ngomongin masalah tadi angan-angan mengenai apa namanya eh si persamaan itu, terus berbicara mengenai nilai tukar. Nilai tukar juga sering jadi masalah nih. Ya intinya adalah berapa rate dari nilai tukar asing ditukar sama nilai tukar domestik gitu aja kan. We express all exchange rate as foreign currency per unit of domestic currency. Biasanya gini, ini mohon diingat biasanya gini. Nah, karena umumnya dinotasikan sebagai foreign currency per domestic currency, artinya harusnya ketika kita ngomongin apa namanya idealnya harusnya kan foreign currency. Jadi kalau kita mau ngomong harusnya dolar per rupiah. Sementara yang umum kita pakai di Indonesia adalah berapa rupiah per dolar. Ini per 5 Mei, kayak gue bikin PPT-nya 5 Mei. Di 1 US dollar, harganya itu adalah 14.442,8. 14.000 rupiah per dolar. Rupiah per dolar, artinya domestik per foreign deh. Jadi ketika kita ngomongin itu tuh bukan ini, tapi ini nih. 0,00000692 per 1 rupiah. Ini nih Ini apa? Ini adalah 1 per Makanya orang Indonesia, mahasiswa, pelajar dan lain sebagainya, kadang gue pun begitu, ya gue masih mahasiswa, gue suka agak bingung ketika itu naik atau turun ketika dolar dari 14.000 jadi 15.000. Harganya naik. Ya, exchange rate-nya naik nih. Tapi yang harusnya kita omongin adalah nya turun ya. Rupiah turun. Emang agak memusingkan ya. Apa tuh. Jadi agak bingung sebenarnya. Mohon diingat aja bahwa nilai tukar itu sebenarnya foreign per domestic, bukan domestic per foreign. Jadi selama ini kita tuh kebalik. Cuma ya memang lebih apa ya, lebih enak aja sebenarnya kan daripada lu bilang hari ini dolar itu harganya 0,000692 per 1 dolar per 1 rupiah. Wah gila, aneh banget kan. Kita lihat misalnya sekarang 14.300, enak ya bandingin ya. Kemarin 14.400, sekarang 14.300. Lebih murah sekarang US dollar. Tuh kan. Nah, berapa nih?
lagi murah sekarang US dollar, ya, turun 100 perak ya. Kalau misalnya kita bandinginnya nih, 14.306, 1 dibanding 14.306, itu kan 0,0099. Agak ribet juga kan, 0,0000699 bla 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 per Rp1. Gitu kan. Nah, jadi itu aja. Depresiasi, gue yakin teman-teman udah tahu, depresiasi itu artinya mata uangnya melemah dibandingkan dengan mata uang negara lain. Apresiasi itu artinya ada penguatan terhadap mata uang lain. Depresiasi dan apresiasi itu terjadi karena pasar, karena mekanisme pasar. Kalau karena pemerintah menetapkan itu namanya revaluasi dan devaluasi. Yang mana yang apa? Ingat aja kalau D sama-sama D. Nah, devaluasi, depresiasi. Jadi penurunan mata uang domestik, tapi karena pemerintah. Biasanya ada beberapa mata uang di beberapa negara itu ada beberapa mata uang yang dibiarin aja, biarin aja gimana pasar. Tapi ada juga yang benar-benar dipegang kuat sama pemerintahnya. Kayak di China, US dollar itu ditentukan sama pemerintah nilai tukarnya. Seingat gue sampai sekarang ya. Nah, terus kemudian ada juga pembahasan mengenai nominal dan real exchange rate. Kalau nominal ini yang lu lihat sehari-hari deh pokoknya. Yang terlihat sehari-hari berapa nilai mata uang yang didapatkan dengan menukarkan satu satuan nilai mata uang lainnya. Contohnya ini tadi kan. Kalau real, itu berapa barang yang didapatkan apabila menukarkan satu unit barang X yang dibeli di negara A dengan barang X yang dibeli di negara B. Dengan kondisi nilai tukar nominal sekarang. Contohnya, nggak ada. Contohnya, misalnya gue beli sebuah sepatu, itu harganya, kalau misalnya beli di luar, itu harganya $100. Kalau gue beli di Indonesia, oke. Ada di Indonesia, itu harganya 2 juta. Ini ada sebuah sepatu basket yang waktu itu gue lihat gitu. Wah, keren. Gue lihat harga di US-nya, gue lihat harga di Indonesia-nya. 2 juta dolar, sorry. Dolar Indonesia. Tuh kan? Tapi gue tidak beli karena mahal. Nah, misalnya seperti ini. Dimana kalau kita tahu sepakati bersama sekarang katakanlah biar gampang ya 15.000 per US dollar. Ya kan? Artinya padahal kalau misalnya $100 dikali 15.000 itu kan cuma 1.500.000 ya. Bukan 2 juta. Artinya ada perbedaan kan. Artinya untuk real exchange rate-nya itu adalah entah si sepatu di Amerika atau sepatu di US, sepatu di Indonesia. Kalau misalnya di US kita translasikan ke Indonesia, itu kan value rupiahnya adalah 1.500.000. Ya kan? Artinya dengan satu sepatu di Indonesia 2 juta, kita bisa dapat 2 juta bagi 1,5. Kita bisa dapat 1,333333 sepatu di US. Satu pasang sepatu di US. US shoes. Gitu. Jadi kita nggak ngebandinginnya mata uang versus mata uang, tapi barang terhadap barang dengan kondisi nominal sekarang. Rumusnya real exchange rate adalah E exchange rate dikali P per P star. Ingat bahwa E-nya ini
itu adalah apa tadi, foreign per domestik, salah. Jadi dikalikan dengan harga domestik per harga foreign. Jadi real exchange rate itu nggak punya satuan karena perbandingan bentuknya. Satu sepatu versus 1,3 sepatu. Jadi nggak dalam US dollar, nggak dalam rupiah. Tuh. Jadi ketika misalnya lu nanti nemu soal, lu lupa rumusnya, tuh kan. Ya udah, apa namanya, lu lihat aja gimana cara mengalihkan, ya kan harganya udah ada ya. Jadi tadi misalnya $100 per 2 juta rupiah, dolar coba. Nah, E-nya apakah lu pakai yang misalnya tadi, Rp15.000 per US dollar atau 1 US dollar per Rp15.000 gitu kan. Nah, lu lihat aja nih si lambang ininya, tinggal lu balik. Kenapa lu balik? Artinya kita pakai yang 15.000 per 1 dolar. Kenapa lu balik? Karena lu pengen nggak ada satuan mata uangnya. Kalau kebalik lu jadinya 1 dolar per 15.000, artinya kan ini hasilnya akan jadi 100 kali 1 dolar kuadrat. Apa tuh kan? Per 2 juta kali 15.000 rupiah kuadrat. Aneh kan? Nah, jadi ketika kalian ini bisa seperti itulah. Oh, ini tadi. Oh, ini kayak gini lah. Nah, ini contohnya tadi. Ternyata udah ada contohnya. Nggak usah gue bikin sendiri. Nah, apa itu PPP? Purchasing Power Parity. Bukan Previously Packers Verdict. Purchasing Power Parity itu sebenarnya kayak sebuah, bisa dikatakan teori, di mana dia bilang bahwa ketika kita punya misalnya mata uang sebuah negara, unit of any given currency, itu harus bisa beli barang yang sama dengan jumlah yang sama dimanapun. Jadi misalnya gue punya 1 juta rupiah, misalnya gue bisa beli sepasang sepatu. Tuh. Nah, artinya kalau misalnya 1 juta rupiah itu gue ubah ke US dollar, ke Japanese yen, ke manapun. Nah, itu harus bisa tetap membeli satu pasang sepatu di negara masing-masing. Jadi ketika gue ubah itu ke US dollar, gue harus bisa beli sepasang sepatu juga di Amerika. Ketika gue ubah itu ke yen, harusnya gue bisa tetap membeli satu pasang sepatu di Jepang. Nah, artinya ketika kita melihatnya seperti ini, 100 US dollar bisa membeli sepasang sepatu di US, tapi ketika dirubah ke harga Indonesia, dapat 1,5 juta, nggak bisa beli sepasang sepatu di Indonesia. Sepatu yang sama maksudnya. Artinya purchasing power parity di sini tidak berlaku gitu. Nah, purchasing power parity itu bilang bahwa real exchange rate untuk barang-barang itu adalah sama dengan 1. Kenapa katanya? Karena dia didasari oleh law of one price, ada kayak hukum gitu, kepercayaan lah, di mana barang itu harusnya dijual dengan harga yang sama dimanapun. Karena kalau nggak harganya sama, akan ada praktek arbitrase. Apa itu? Di mana lu beli barang murah ini, terus kemudian lu jual lagi di tempat yang barang ini mahal. Makanya sekarang banyak just tip itu kan. Ketika ada orang luar negeri beli bla bla karena harganya lebih murah, ya kan? Nah, itu akan terjadi dengan skala besar, kata dia gitu. Sehingga nanti supply demand-nya bergeser dan lain sebagainya, akan terjadi harga yang sama, katanya begitu. Nah, tapi ini kata PPP, maka real exchange rate akan sama dengan 1. Nah, tapi kenapa ini nggak terjadi? Dan
kasus seperti ini masih, banyak ditemukan, ya malah, inilah yang umum gitu kan, PPP itu nggak berlaku di dunia, gitu kan. Kenapa? Jadi karena, eee, pertama ada intervensi dari pemerintah. Ketika lu beli barang yang kayak lu just tip terus barang ini adalah barang mewah, lu harus bayar pajaknya, ya kan. Terus masuk ke Indonesianya, ya lu biasanya kena untuk bayar pajak. Terus kemudian, eee, sehingga itu akan meningkatkan, apa namanya, harganya, relatif ke nggak PPP. Kemudian kalau misalnya ya apa namanya, ya ada masalah. Ketika lu belinya dalam partai besar yang bisa merubah sampai dengan PPP ini, nah apa namanya, asumsinya, ya lu bakal kena tangkap sama bea cukai gitu kan. Kan PPP ini bilang kalau misalnya harganya ada perbedaan, sehingga kalau misalnya di, supply demand di misalnya di US, terus di Indonesia, misalnya di US lebih murah murah, ya gitulah, sini lebih mahal, terus akan ada banyak jasa titipan. Jadi sebenarnya just tip ini sudah diprediksi oleh leluhur, quantity, price, price, quantity. Yang akan terjadi adalah karena akan banyak orang yang beli di tempat yang murah, demand akan naik sehingga harganya naik. Sementara di sini karena banyak orang yang beli dari luar terus dijual ke sini, harganya akan turun. Harganya naik, ini harganya turun, sehingga terjadi kesamaan. Mereka akan converge. Betul. Jadi yang awalnya ini harga Indonesia, ini harga Amerika. Nah, yang Indo akan turun, yang US akan naik, sehingga mereka bertemu dan mencapai titik equilibrium, kata seperti itulah ya. Ternyata enggak, karena ya ada intervensi pemerintah. Terus juga ada beberapa, bahkan banyak sekali, barang dan jasa yang nggak bisa diperdagangkan antar negara. Misalnya contohnya adalah makanan, ya kan. Juga jasa-jasa yang nggak bisa ya, across border gitu. Biasanya secara langsung. Nggak bisa kan. Nah, ini limitasinya, ada banyak barang yang nggak bisa ditransaksikan dengan mudah. Harganya price difference on such goods cannot be arbitraged away. Jadi nggak bisa dirubah dengan apa namanya, arbitrase ini. Bahkan beberapa tradable goods are not always perfect substitute when they are produced in different countries. Price difference reflect this difference. Jadi misalnya, eh, yang gue pernah dengar adalah misalnya di Indonesia ketika lu beli, misalnya, eh, jersey jersey yang original, tuh, jersey olahraga tim dan lain sebagainya, misalnya tim bola gitu kan. Lu beli yang original biasanya itu made in negara luar, jadi kita impor. Ketika ada orang Indonesia yang jalan-jalan ke luar negeri, kerap kali mereka menemukan barang yang sama itu made in Indonesia. Agak aneh ya. Nah, kenapa? Ternyata, ini gue dengar dari Panji Pragiwaksono, gue juga cukup ngikutin dia. Katanya, kata manajer store-nya, waktu itu dia dia merupakan seorang fans MU, kata store manajernya itu adalah barang Indonesia itu merupakan barang yang bagus. Jadi, pabrikan Indonesia karena kualitasnya itu bagus, maka dibeli sama negara-negara yang daya belinya tinggi dan memang suka dengan barang-barang yang, apa namanya, kualitasnya bagus. Nah, artinya di sisi lainnya kita bisa narik, kayak between the lines-nya gitu kan, bahwa Indonesia daya belinya relatif rendah, taste-nya itu yang murah-murah, bukan yang kualitasnya tinggi, ya kebanyakan ya seperti itu. Sehingga kita beli barang impor yang bukan dari Indonesia, kita beli impor dari negara yang bisa produksi lebih murah, sesuai sama taste di Indonesia, gitu. Begitupun dengan barang-barang lain ya, misalnya, sepatu, bahkan, ada motor yang sama itu bisa dijual dengan harga yang berbeda. Kenapa? Karena ada fitur yang berbeda, atau kan ada part yang berbeda, dan lain sebagainya. Itu menyesuaikan dengan taste, seperti itu.
Nah, ini purchasing power parity is not a perfect theory of exchange rate determination. Real exchange rates fluctuate over time. Large and persistent movement in nominal exchange rates typically reflect change in the price level at home and abroad. Jadi si purchasing power parity ini bukanlah apa namanya, eh apa ya, bisa dibilang bukan teori exchange rate yang paling baik gitu. Cuma ya kita bisa lihat idenya di mana ada prakteknya tapi nggak sempurna gitu kan. Jadi dia merupakan teori yang ada gitu kan. Berlangsung, kejadiannya ada tuh kan, arbitrase itu ada, tapi nggak sempurna sehingga nggak tercapai si tujuan utamanya untuk memiliki real exchange rate sama dengan satu. Begitu untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua untuk memahami mengenai NCO, NX hubungannya, ya walaupun tadi masih agak aneh ya. Terus kemudian exchange rate dan bagaimana teman-teman, gua harap teman-teman nanti ketika ujian kalau misalnya ada soalnya itu nggak ketukar antara apa namanya yang tadi domestic sama foreign price sehingga nanti salah dalam pengerjaan di apa namanya ketika ngomongin real exchange rate gitu. Ya, gitu aja dari gua. Terima kasih. Semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.